berat karena kita berat waktu. Jadi mari kita akan buka dulu dalam doa, kita buat tanda kemenangan kita bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu kalau pada malam hari ini di dalam setiap kesibukan kami, di tengah-tengah kesibukan kami masih boleh kau panggil dengan nama kami masing-masing untuk kami berbicara bersama, menuangkan segala pikiran, segala ide, visi misi kami Tuhan untuk acara konvenas yang akan diadakan pada tahun ini di bulan Oktober. Tuhan, saat ini para pemujimu berkumpul menjadi satu. Kami ingin mempersembahkan lewat karya seni kami, lewat musik dan lagu, supaya kami boleh sama-sama memberkati seluruh acara konvenas dari awal sampai. Biarlah kiranya Engkau pimpin dan Kau sertai seluruh acara yang mungkin kami belum matang, Tuhan. Kami belum tahu ke arah mana kami akan melakukan dan kami akan bergerak semuanya. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa kami punya Allah untuk berjalan bersama-sama dengan kami, mendampingi kami, menuntun kami, kan Engkau yang akan memberikan setiap kami kreativitas-kreativitas baru, sehingga kami boleh satu kata, satu suara, untuk dapat mempersembahkan setiap pujian-pujian kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau duduk bersama, kami mau satukan seluruh pemikiran kami dengan buah pemikiran-Mu sendiri. Biar Engkau hadir, Engkau juga memberikan setiap ide-ide dan kreativitas kepada setiap kami, supaya kami boleh mencapai sebuah tujuan yang pada akhirnya kami mempermuliakan Engkau di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pertemuan kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu, biar Engkau turut berbicara kepada kami lewat setiap hati kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya serahkan kepada Ko Ari. Oke, bentar saya lagi ngeklik masukin dulu nih. Ada dua. Oke, eh, shalom teman-teman, teman-teman ASM, teman-teman JSM, teman-teman YCCR, teman-teman BCCR, Bro Steve, pimpinannya ASM. Nanti ada Ko Budi akan gabung, malam juga Bro Edi dan Sis Feni dari Salam seksi Ko. kreatif Ministry BPN. Oke, eh, izin aku share dulu apa yang menjadi eh, pembicaraan. Ini Ko Budi udah masuk. Sebentar, biar dia join dulu dikit lagi. Ya, halo Ko Budi, kita pas baru mulai kok. Mana? Keluar lagi deh. Oh, udah. Ya, kita Ada baru. Ko. Oke. eh jadi izin saya buka dulu pembicaraannya, dinamika apa yang sudah kita lalui bersama, kemudian kenapa kita akhirnya berkumpul di sini. Sebetulnya kan dinamika ini startnya ketika Limitless 2 di Makassar, kemudian teman-teman kemarin kumpul bareng-bareng, terus kita buat lagu bareng yuk untuk apa namanya menggairahkan lagu-lagu ini, apa namanya penciptaan lagu, terutama karena kita punya momen konvenas gitu. Terus idenya awal kemarin kan kita akan kumpul buat camp di Bali, kemudian kita akan buat lagu bersama, kemudian kita akan rekaman bersama menjadi milik bersama, seperti mirip lah, mirip kayak punyanya HSM dulu dengan LOJ gitu kan, idenya awalnya gitu, karena ngerasa kedekatan teman-teman juga kan setelah Limitless 1 dan 2 ya udah pada ngerasa dekat, guyup gitu, ngobrol-ngobrol, itulah yang keluar akhirnya. Itu akhirnya dibawa ke pleno, pleno besar, akhirnya disetujui program ini, crash program sebetulnya kan disetujui, keluarlah biaya sebesar 75 juta. Kalau nggak salah kemarin, 75 juta itu di-split untuk dua kegiatan pertamanya. 25 juta untuk kegiatan di Bali, yaitu camp bersama untuk buat lagu awalnya. Dan 50 juta itu adalah untuk ngerekam kira-kira, let's say 4 lagu gitu ya di Surabaya, karena kemarin ngobrol sama Steve, kita akan butuh kira-kira 7,5 10 juta lah untuk sampai satu lagu ngerekam sampai ranger dan lain-lain kalau kita serahin ke teman-teman HSM untuk bantu gitu. Nah, itu keputusannya ini, keputusannya pleno. Nah, di perjalanan eh, ada Ferdi yang mengkritisi, menurut aku juga sebuah kritisi yang bagus juga, karena dia mengingatkan, kok jangan lupa kok tahun lalu kita sebenarnya dengan seksi kreatif ministry sudah pernah buat lagu gitu kan.
lagu yang kita kumpulin. Ada lagunya seingat saya di Limitless 1 dinyanyiin nama BCCR, ada lagunya siapa? Lagunya siapa? Lagunya si ini ya. Si Olive deh kayaknya dari, Nah, Olive ya sama lagunya sama ada yang dari Semarang juga loh. Marang dinyanyiin. Nah, maksudnya jangan dilupain itu kan program harus berkesinambungan. Jangan kita fokus walaupun kita secara strategik kita memang pengen ngangkat band-band yang anak-anak muda ini supaya muncul gitu ya sebagai apa? Sebagai yang kita pasarin gitulah ya kasarannya gitu. Akhirnya dikritisi oleh Ferdi begitu. Kita diskusi lagi tuh di Jakarta ada Bro Steve juga. Kemudian diskusi aku bertiga terutama sama Steve sama Ferdi aku berjuang ngambil jalan tengah gitu karena amanat pleno, pleno juga harus jalan kan, semangat teman-teman juga harus jalan, strategiknya kami juga di BPNH eh, pengen ngangkat yang lebih muda-muda ini untuk maju juga harus muncul gitu. Nah, dari situ akhirnya keputusannya setelah bicara dengan BPNH akhirnya diambillah jalan tengah. Diambil jalan tengah adalah empat teman-teman yang empat band ini HSM, BCCR, YCCR dan JSM akan diminta untuk buat lagu dengan tema Konvenas. Nah, nanti ini temanya apa? Ko Budi yang akan menjelaskan semangatnya dan lain-lain. Nanti kalian yang harus bagi gimana mau buat misalnya si BCCR mau buat lagu apa nih? Dikasih tugas lagunya dengan tema ini praise atau lagu JSM minta kamu buat lagu yang buat penyembahan ya atau misalnya begitu ya. Nah, itu nanti yang akan sedikit gimmicknya supaya nyangkut ke Konvenas. Tapi sebetulnya bukan buat lagu buat Konvenas. Ini lagu nanti harus buat umum gitu, bisa dipakai terus untuk umum. Nanti akan ada penugasan itu, kita semua sepakat. Yang ngelit semua ini adalah nanti teman-teman HSM. Kebetulan Bro Steve sudah bersedia, makasih banget. Nah, akhirnya karena kita berpikir supaya melibatkan juga yang lain gitu ya. Misalnya nih kita ngomong yang ada band yang cukup kuat juga sebetulnya Purwokerto kan. Purwokerto bisa dilibatin karena mereka punya banyak lagu juga. Terus kemudian lagunya Olive mungkin akan kita rekam. Nah, tadi 4, 5, 6 udah 6 tuh. Mungkin kita bisa buat 7 sampai 8 lagu. Nanti itu terserah. Kita diskusi Feni dan Edi dan Feni ambil keputusan setelah diskusi dengan Steve berapa lagu gitu kan. Nggak mungkin 10 lagu. Karena kalau 10 lagu budget kita nggak ada gitu. Budget kita kan 75 juta tuh. Mungkin 8 9 lagu kalau lebih pun mungkin sedikit budgetnya masih bisa BPNH kemarin ngomong sama Kobudi masih kita bisa perjuangkan. Kita masih bisa tambahin kalau memang misalnya yang dikumpulin 8 lagu gitu ya, Fen atau Edi ya. Nanti diambil keputusan di luar 4 ini kita akan libatin beberapa lagi nih. Purwokerto menurut saya juga is emas gitu ya, 5. Mungkin ada 2 3 lagu lagi Fen yang Feni sama Edi yang dari kemarin kita pilihin, kita seleksi, di arrange ulang, nanti dinyanyiin entah oleh band ini atau oleh mereka sendiri atau oleh kita cari penyanyi lainnya. Nah, tujuannya adalah nanti kita akan rekaman bersama-sama di Surabaya. Teman-teman HSM udah mau ngelit untuk rekaman kita semuanya di Surabaya full. Jadi kalian rekam lagu kalian sendiri sampai selesai di Surabaya nanti. Nah, itu idenya. Jadi semua budget yang kemarin kita sudah siapkan oleh BPN untuk ngerekam 75 atau 85 nanti nggak tahu ya mungkin kalau berbeda sedikit saya rasa saya sama Pak Budi bisa perjuangkan di BPNH. Kalau memang begitu nanti tinggal keputusan dari Creative Ministry nih siapa yang mau diajak lagi tambahannya. Mungkin menurut saya 8 lagu sebenarnya maksimal 4 terus ada Purwokerto 5 mungkin bisa pilih 3 lagi gitu ya. Edi sama Feni yang dilibatin ya siapa gitu ditambahin. Nah, dari sana, karena teman-teman kemarin kesimpulannya waktu Limitless 2 kita sudah sepakat bahwa semua perjalanan akan ditanggung sendiri gitu, tapi akomodasi dan rekaman semua akan ditanggung oleh BPN dari biaya dari BPN. Tapi kan sekarang akan berbeda. Kalau kemarin kan idenya datang ke Camp Bali hanya dua orang, rekaman juga hanya dua orang, jadi lebih ringan kan. Nah, kalau sekarang kalau mau rekaman ke Surabaya kan berarti akan satu tim harus bawa kan, sampai penyanyi karena harus lengkap. Nah, ini mungkin yang menjadi diskusi teman-teman lanjutan nanti.
Kenapa saya juga minta untuk di awal ini kita dua orang aja dulu supaya diskusinya matang dalam kelompok kecil. Nanti setelah itu grup yang saya buat itu silahkan add sendiri, dipakai grup besar untuk diskusi ini. Nah, idenya adalah setelah nanti ada penugasan lagu apa yang akan dibuat oleh teman-teman, oleh Steve, oleh HSM gitu ya. Berarti nanti eh, akan di akan teman-teman buat lagu sendiri gitu dan tentuin time schedule sendiri kapan akan rekamannya. Nah, pendampingannya karena tidak ada camp, pendampingannya akan dibuat secara online. Teman-teman HSM sudah bersedia untuk dampingin BCCR, WCCR, dan JSM untuk proses penciptaan lagunya ini supaya sampai selesai gitu. Gimana nanti pendampingannya kita bicarain bareng. Jadi ini nih project bareng bersama. Hasilnya nanti semoga menjadi gong yang bagus. Kita pakai momen Konvenas, kita buat launching nih karyanya bersama anak-anak muda ini supaya tumbuh nih ininya semangat apa penciptaan lagu ini ke depannya tambah tumbuh lagi. Mudah-mudahan nanti bukan cuma 4, 5, tapi mungkin tambah muncul yang lain-lain lagi gitu. Nah, itu harapannya dari BPN. Nah, PR-nya berarti adalah setelah ini saya menyerahkan ke teman-teman Creative Ministry kerjasama sama HSM untuk ngelola ini gitu. Masih ada PR nanti yaitu Van sama Edi untuk mencari tambahan ini berapa orang. Nanti diskusi sama Bro Steve juga karena ada proses produksi dan biaya. Kira-kira gimana nih ditebak apa mau buat 8 lagu, 9 lagu. Kalau 8 siapa yang ditambahkan selain 4 Purwokerto plus itu siapa yang ditambahkan? Kalau 9 budgetnya gimana? Bisa bicara sama Kobudi dan saya dan Ferdi nanti. Secara umum itu mungkin setelah ini sebelum ke Bro Steve, mungkin Kobudi yang bisa nambahin sekarang ininya ya kok ya apa semangat semangat yang mau diangkat nih, terutama buat teman-teman empat ini, karena kita kan pengennya buat jadi gimmick juga gitu ya, bukan lagu konvenas, tapi semangat konvenasnya supaya supaya muncul gitu nanti. Oh, saya lupa juga nih, teman-teman yang empat ini nanti di konvenas kami sudah siapin ini ya, sudah siapkan, sudah ngobrol sama panitia, nanti kita akan kerjasama ya Edi sama apa sama Feni. Setiap kuliah umum kita udah minta di setiap kuliah umum ada alat band. Jadi empat ini akan tampil bawa lagu sendiri di kuliah umum. Harapannya konvenasi ini murni semua kita pakai lagu-lagunya Katolik semua gitu. Itu harapan mungkin Kobudi nanti akan menekankan lagi ya. Jadi teman-teman akan punya slot untuk di kuliah umum bawa lagu Anda sendiri. Mungkin hanya 2-3 lagu, nanti mungkin juga akan ada kolaborasi bersama kayak kemarin di Limitless 1 dan 2 menarik, bagus juga untuk misalnya penutup atau pembuka. Nanti kita bicarakan bersama, tapi kita konsentrasi sekarang buat lagunya ini dulu gitu. Nanti teman-teman dari Semarang itu PD-PD mereka juga akan bawain lagu sendiri-sendiri dan Mars Convenas mereka mungkin ambil poinnya nanti ambil apa namanya jatahnya di kelas-kelas gitu. Sementara kita harapannya benar-benar berjuang supaya ini full kita pakai lagu Katolik semua untuk Konvenas berikut ini. Kira-kira gitu ya dari saya untuk pembuka. Kita nanti diskusi bebas setelah dengar dari Kobudi dan dari Steve gimana. Jadi mungkin untuk awal itu dari aku. Aku serain ke Edi dan Feni nanti, tapi saya akan tetap support kalau emang ada perlu apa, tinggal ngomong sama aku sama Ferdi juga aku tetap support karena aku ditugasin Kobudi untuk dampingin gitu. Sampai jadi saya tugasnya ngawasin dan mendorong kalau terlambat. Gitu ya Kak Budi. Silakan Kak Budi mungkin semangat lagunya dan tema Konvenas kok. Thank you. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi terlambat sedikit ya saya. Eh, ini dalam rangka bagaimana kita punya eh, potensi dan talent ya itu bisa bisa punya tempat gitu ya. Jadi eh, awalnya itu menilik jauh sebelumnya itu waktu saya jadi koordinator BPPG eh, yang periode kedua ya jadi tahun 2021 itu saya dengan moderator Romo Sukendar itu mempercakapkan soal lagu-lagu ini. Nah, terus kemudian di situ Romo Sukendar dan Romo Wante itu juga membahas bahwa pada waktu itu kemudian dilakukan tujuannya adalah untuk
membuat lagu-lagu yang diciptakan oleh orang Katolik sendiri, khususnya orang muda, kemudian dinihilkan. Ya, ada nihil obstat dan imprimatur. Awalnya dari situ. Nah, jadi ini dalam rangka mencari jalan tengah. Karena gereja itu berpegang pada lagu liturgi. Sedangkan di karismatik ini yang dinyanyikan lagu rohani. Nah, itu jadi jalan tengahnya apa? Nah, jalan tengahnya yaitu bahwa yang sementara ya, jalan tengah yang disepakati pada waktu itu adalah bahwa lirik dari lagu-lagu ciptaan teman-teman muda ini itu dimintakan nihil obstat, artinya dipastikan bahwa lirik lagu itu tidak apa ya, tidak berbeda dengan ajaran gereja. Nah, itu ya. Jadi misalkan perbedaan itu terjadi seperti di lagu rohani Kristen ya, seperti berdiri di altarnya. Nah, karena di Kristen tidak ada altar, maka dia itu menyebut berdiri di altarnya itu dengan maksud apa itu ditangkap berbeda ya kalau bagi para imam yang mendengar itu ya lagu apa itu lagu penyembahan ya kalau nggak salah itu ya berdiri di altarnya. Nah, hal-hal seperti itu yang maksudnya mau dihindari supaya tidak menimbulkan a priori bagi umat yang mendengar gitu ya. Jadi khususnya katekis ataupun juga biarawati dan lain-lain gitu. Nah, itu sebagai salah satu jalan tengah. Tetapi kemudian itu berkembang. Dalam perjalanan waktu berkembang, terus kemudian Romo Wanda punya ide waktu itu ulang tahun Imamat ya, yang ke-25 25 ya kalau nggak salah ya. Tahun 2023. Nah, kemudian beliau mau menyediakan momentum itu untuk festival lagu-lagu yang diciptakan oleh orang-orang muda, band-band muda itu. Nah, itulah awal mulanya tercipta momentum festival lagu rohani ini. Nah, kalau saya mengajak teman-teman, ya, saya rasa ini momentum yang sangat bagus untuk bagaimana dari satu sisi gereja memberi kesempatan ya bagi kita untuk menciptakan lagu rohani ini, hanya syaratnya itu ada nihil obstat dan imprimatur. Dan lagi kalau saya berpikir ya kalau ada nihil obstat dan imprimatur, justru penerimaannya akan lebih banyak gitu ya karena kita di imprimatur itu berarti dilakukan oleh uskup ya imprimatur. Jadi nihil obstat itu pemeriksaan bahwa tidak ada ajaran yang tidak sesuai dengan gereja. Kalau itu sudah dinyatakan nihil, ya tidak ada perbedaan. Nah, kemudian diimprim, ya imprimatur itu artinya diberi izin untuk penyebar luasannya. Nah, jadi kalau ada itu, saya rasa penerimaannya akan lebih luas. Nah, momentumnya itu ada di Konvenas ini, dan sekaligus Konvenas ini adalah awal dari perayaan yubileum 50 tahun pembaruan karismatik Katolik di Indonesia, yang nanti berpuncak di Jakarta tahun 2026. Nah, jadi dalam rangka menyongsong itu, jadi ini momentum besar ya sebagai hadiah dari orang-orang muda kepada pembaruan karismatik Katolik untuk menyongsong 50 tahun jubileum ini ya. Jadi ini satu momentum yang sangat tepat menurut saya untuk potensi-potensi ini dimunculkan. Nah, jadi jalan tengahnya itu antara lagu liturgi dan rohani, jalan tengahnya ada nihil obstat dan imprimatur. Nah, tentu saja dalam hal ini nanti teman-teman yang tahu ya, saya bukan seorang pencipta lagu walaupun saya pernah menciptakan lagu gitu ya. Artinya
Saya bukan pencipta lagu rohani, tapi saya pernah punya pengalaman menciptakan lagu itu, tapi bukan dalam pengertian saya sebagai seorang musisi ya. Cuma saya itu waktu itu karena saya mengajar menulis, jadi saya bilang pokoknya selama bisa belajar itu bisa terjadi gitu ya. Jadi saya mengajar waktu itu menulis puisi, setelah itu puisi itu dibuat lagu oleh mahasiswa saya gitu ya. Jadi akhirnya terciptalah ada 8 lagu gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang punya pengalaman ya bagaimana menerjemahkan ya pengalaman iman terus kemudian ajaran gereja tentu saja ya itu apa dari pengalaman teman-teman bagaimana apakah bisa tersurat apakah hanya tersirat gitu kan ya itu kan seni ya dari sebuah lagu gitu ya. Nah, itu yang nanti apa namanya teman-teman olah gitu. Jadi bagaimana nilai ajaran gereja Katolik, nilai-nilai dan ajaran gereja Katolik itu bisa mengejawantah ya di dalam lagu-lagu yang diciptakan itu. Nah, apakah nanti teman-teman bisa menciptakan satu genre atau kekasan apa gitu ya yang kalau kita lihat ya lagu Madah Bakti dan Puji Syukur itu kan punya kekasan gitu ya. Kalau orang nyanyikan lagu itu langsung kita langsung tahu ya ini orang Katolik gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti Katolik yaitu GKI, GKJ atau Gereja Kristen apa ya Bali itu ya eh, mirip ya. Tapi orang begitu dengar lagu itu tahu oh itu punyanya gereja Kristen gitu. Ya, nah itu ada kekasan seperti itu. Apakah kita ya nanti akan bergerak sampai ke sana? Tapi saya tidak apa ya tidak menuntut hal itu ini ya itu kan apa mengalir seni dan bagaimana kita punya visi untuk itu gitu ya gambaran gambaran umumnya seperti itu dan ini ada momentum ya yang besar untuk mewujudkan itu. Memang selama ini ya BPN belum punya anggaran untuk apa namanya mewadahi ini ya. Tapi dalam kepengurusan ini ya kami mencoba untuk mulai menyediakan. Jadi kami melakukan efisiensi-efisiensi di sana sini ya. Rapat-rapat kita efisiensikan untuk dananya kita berikan ke kita berikan anggarkan untuk kegiatan ini gitu ya. Jadi harapannya nanti di dalam periode kepengurusan BPN yang akan datang, nah itu karena ini sudah ada gitu ya harapannya itu akan terus apa dibudayakan dan kemudian anggarannya pun juga bisa lebih ditingkatkan gitu ya. Jadi, nah sehingga nanti teman-teman juga semakin bisa mengekspresikan ya pengalaman iman dan dalam bentuk lagu dan apa namanya musik ini gitu. Karena kemarin ya ini satu hasil dari percakapan kami juga pada waktu audiensi dengan Monsinyur Anton selaku Ketua KWI ya itu apa namanya beliau sangat senang ketika saya laporkan bahwa BPN bersama dengan teman-teman muda, musisi-musisi ini berusaha untuk menciptakan lagu rohani sendiri. Sehingga ke depannya ya kita bisa swasembada lagu-lagu rohani ini yang kemudian dipakai untuk kalangan kita sendiri. Sehingga tidak mengambil banyak dari apa teman-teman apa namanya saudara kita dari gereja Kristen begitu. Nah, beliau sangat senang, jadi berharap bahwa hal ini terwujud begitu. Nah, jadi saya berharap bahwa di dalam konvenas nanti setidaknya itu ada semacam simbolik gitu ya dari teman-teman muda ini mempersembahkan lagu-lagu yang sudah nihil obstat dan imprimatur uskup
ya nanti imprimaturnya akan diberikan oleh Uskup Episkopal Advisor BPN yaitu Monsinyur Franz Sinaga. Nah, nanti untuk pemeriksaan nihil obstatnya itu dilakukan oleh Romo Moderator dari masing-masing BPK, ya, di mana teman-teman berasal dari BPK-nya. Mungkin karena lebih dekat, lebih kenal, ya, jadi bisa lebih cepat, ya. Karena nanti kalau ada hal yang perlu dikoreksi, misalkan diberi masukan, biasanya begitu ya. Kalau saya menulis buku, itu saya ajukan untuk nihil obstat. Nah, itu kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi, saya diberitahu, kemudian nanti saya koreksi, diperiksa lagi. Kalau sudah oke, sudah sesuai, itu dikeluarkan imprimatur uskup, begitu. Gambarannya seperti itu. Nah, jadi kalau bisa mencari imam yang dekat dalam sisi jarak dan juga dekat dalam sisi perhatian begitu ya, sehingga hal itu bisa lebih cepat begitu. Nah, setelah itu nantinya itu diserahkan. Nah, secara simbolik ya, sehingga nanti juga menjadi perhatian dari KWI gitu ya. Jadi di situ karena nanti juga di waktu konvenas nanti Monsinyur Anton juga hadir ya bersama dengan Sekjen yaitu Monsinyur Pascalis Bruno ya, itu beliau hadir di acara puncak ya di hari terakhir. Nah, itu yang bisa, semoga kan nanti dengan demikian ya bisa mendapatkan perhatian juga dari konferensi wali gereja ya, dari potensi dan talent dari teman-teman muda ini ya, selain dari BPN. Nah, kemudian untuk tema konvenas tahun ini itu mengambil topik yaitu iman, persahabatan dan arus rahmat gitu ya. Jadi nah, iman ini ya tentu saja dari ajaran-ajaran nilai-nilai dan ajaran gereja ya, dan kemudian persahabatan ya, yang digambarkan adalah bahwa Yesus itu mengangkat kita menjadi sahabatnya. Ya, jadi dengan kita percaya Yesus itu mengangkat kita menjadi sahabatnya, tidaklah tidak di dalam Yohanes itu ya, jadi kita bukan lagi hamba, tetapi kita menjadi sahabat. Nah, menjadi seorang sahabat untuk mengalirkan arus rahmat ya, mengalirkan rahmat-rahmat Allah kepada sesama dan juga kepada alam ciptaannya. Nah, itu gambaran tema dari konvenas seperti itu ya. Jadi iman, persahabatan dan arus rahmat itu tema besarnya itu. Tapi gambarannya seperti itu. Nah, karena ini juga bulan Rosario ya, jadi ada permintaan harapan dari rekan-rekan dari Indonesia Tengah dan Timur itu bahwa juga di dalam konvenas ini ya supaya ada kekasan tentang Rosario dan Bunda Maria. Nah, dari situ panitia menyikapi dengan adanya nanti doa Rosario ya, terus kemudian perarakan Bunda Maria dan beberapa hal yang lain ya. Ada dua ceramah umum yang mengaitkan dengan Bunda Maria. Nah, itu yang kami upayakan. Apakah dari teman-teman juga di dalam lagu rohani ini bisa tercipta nantinya lagu tentang Maria? Ya, itu saya serahkan pada teman-teman ya. Kalau bisa itu juga menjadi sesuatu hal yang sangat menarik tentu saja ya. Tapi kalau belum bisa ya enggak apa-apa gitu ya. Ini kan perjalanan panjang ya. Jadi ini baru titik awal ya. Jadi saya juga tidak menuntut macam-macam begitu ya. Ini cuma saya menceritakan nih kita punya arah yang panjang gitu ya. Ini baru awal ya. Jadi teman-teman kalau saya cerita gini jangan merasa nanti diharapkannya macam-macam terlalu banyak atau apa gitu ya. Saya tidak membebani ya.
Jadi saya tidak membebani teman-teman karena ini karya seni. Kalau terbeban pikirannya itu tidak tercipta ya. Jadi kan butuh sesuatu yang rileks gitu ya, yang gembira, yang senang ketika suasananya itu dapat ya, teman-teman bisa dapat suatu karya yang bagus. Nah, untuk slot ya, untuk slot di Konvenas itu kesempatannya yang tersedia itu kan di misa pembukaan ya. Terus kemudian setelah misa pembukaan itu ada malam inaugurasi. Nah, malam inaugurasi itu persembahan ya dari BPK kok BPK dari BPPG. Jadi ada 10 BPPG, persembahan dari 10 BPPG. Dan kalau dari teman-teman memang nanti akan memanfaatkan acara inaugurasi itu untuk juga membawakan lagu-lagu, itu nanti bisa di bicarakan ya oleh Pak Ari dengan panitia gitu. Jadi itu acara bebas, acara yang bebas tapi diikuti oleh semua. Artinya bebas itu tidak ada ceramah ya, semuanya dalam bentuk atraksi, persembahan ya, dan keakraban bersama. Ya, itu setelah misa pembukaan jamuan makan malam, terus acara itu sampai malam. Nah, terus pagi harinya itu ada slot untuk ceramah umum pertama dan ceramah umum kedua. Nah, itu nanti dari teman-teman itu bisa diatur yang mana yang ceramah umum pertama yang akan perform dari eh, komunitas band yang mana gitu ya, YCCR atau HSM atau BCCR atau JSM atau mana gitu ya, atau Purwokerto atau mana ya, nanti bisa diatur. Kemudian ada ceramah umum kedua ya di hari itu. Nah, setelah itu akan masuk di dalam kelas gitu ya, dibagi dalam 7 kelas. Nah, di dalam 7 kelas itu kelas-kelas ya di kelas-kelas kecil. Tapi kecil itu dalam pengertian bukan kalau yang umum itu kapasitas 1.200 sampai 2.000 ya hallnya. Nah, terus kemudian dibagi dalam kelas-kelas itu ada yang kapasitas 300, ada kapasitas 200, ada kapasitas 150. Ya, itu kelas-kelasnya itu ada 7 kelas. Nah, kemudian eh, pada hari yang ketiga, malam hari itu ada KRK. Nah, di dalam KRK itu kemarin disepakati bersama apa namanya keroyokan gitu ya dari semua komunitas band ini tampil bersama gitu ya. Jadi apa itu dari jam 6 sampai jam setengah 10 malam itu ya, kebangunan rohani itu. Nah, terus kemudian hari Minggunya itu pagi ada PD bersama seluruh peserta konvenas ya. Pagi hari apakah itu juga akan digunakan untuk perform ya, karena pesertanya adalah seluruh eh, peserta konvenas gitu. Nah, setelah itu ada ceramah umum ketiga. Ceramah umum ketiga. Nah, terus misa penutup gitu. Jadi momentumnya cukup ada banyak begitu ya yang bisa dimanfaatin, dan nanti bagaimana itu teman-teman bisa berembuk ya. Terus nanti Pak Ari bisa mewakili untuk berembuk dengan panitia. Dalam saat ini panitia belum sampai detail acara ya, karena panitia masih berjuang menyiapkan dana gitu ya. Jadi semuanya konsentrasi masih di sektor penggalangan dana gitu ya, jadi panitia. Jadi ini semua belum, dan panitia akan merasa sangat terbantu ya. Kemarin bilang ke saya kalau ya ada bantuan-bantuan untuk sekaligus eh, perform dan juga sekaligus juga
menghidupkan suasana dan sebagainya. Ya, karena panitia belum sampai ke situ. Ya, mungkin sementara itu Pak Ari dan teman-teman, semoga kita bisa memanfaatkan momentum ini dan ini perjalanan yang kita mulai ya, dan nanti saya berharap bahwa ke depan kita bisa lebih tersedia lagi ya apa namanya ya segala fasilitas ya anggaran dan juga tumbuhnya talent-talent lebih banyak lagi ya sehingga gereja kita juga menjadi lebih semarak gitu ya karena ini kita juga berjalan sampai perayaannya ini di tahun 2026 ya. Tapi juga di tahun 2026 itu ada kesempatan ada 10 konvenda. Ya, jadi 10 konvenda di seluruh Indonesia. Nah, ini juga menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan ya untuk perform ya dari lagu-lagu yang diciptakan oleh teman-teman ya. Kemudian nah ini kalau jadi ya, kalau jadi tahun 2027 itu apa kalau jadi kita akan menjadi tuan rumah untuk youth Karis Kontinental, jadi Karis Asia Pasifik. Ya, itu di tahun 2027 kalau jadi ya. Dan ini saya belum dapat apa kabar pasti ya karena kemarin tuh baru pembicaraan tapi kemarin pertemuan di Bandung, Karis itu baru pemilihan koordinator baru. Karis Kontinental Asia Pasifik. Nah, nanti apa program selanjutnya bagaimana kita belum tahu. Tapi paling tidak ini kira-kira ada momentum yang sangat bagus ya untuk teman-teman bisa perform ini. Mungkin begitu dulu teman-teman. Nanti selanjutnya monggo ya Pak Ari bisa memoderatori atau Edi ini yang ini ya San Feni silahkan. Ya, oke. Mungkin sebelum kita tanya jawab bebas, kita akan dengar dari Bro Steve dulu. Mungkin kan kita sudah kasih eh, tugas gitu ya ke BPK Surabaya, kemudian menunjuk teman-teman HSM untuk apa ya ngelit kita nih para 4 band ini, karena kan harapannya Ferdi juga kemarin supaya ini bukan hanya ada hasil tapi supaya juga jadi transfer knowledge yang bagus gitu ya. Jadi akan dibantu oleh teman-teman HSM untuk prosesnya gimana buat lagu, pembuatan lagu sampai ke proses recording. Nanti juga kalau setelah proses diskusi ini selesai, kemudian dari Creative Ministry sudah menunjuk tambahannya siapa, mungkin juga proses ini mulai dilibatkan juga teman-teman yang ini, teman-teman yang di luar 4 ini supaya ikut terlibat juga gitu ya dalam proses sampai menuju ke rekaman. Nanti itu kita timeline dan lain-lain saya akan serahkan ke teman-teman ASM. Nah, kenapa saya garis bawahi juga teman-teman, mari kita saling rendah hati juga belajar dari BPN sudah meminta ke teman-teman HSM untuk ngelit ya. eh, Tolong apa namanya ya, kita sama-sama saling respect dan saling support supaya ini jadi sebuah apa bukan hanya momentum ya Anda ini lagi making a history ini sebetulnya. Semoga ini jadi bagus, jadi kesatuan kita bersama-sama gerak bareng gitu ya. Mungkin itu nanti rujukan ayat aku akan minta ke Budi tolong dikasih itunya lagi kok ya ke aku kok. Aku cari-cari nggak ketemu tadi apa namanya benang merahnya Koko, nanti tinggal tak hapus apa ini rundown dan lain-lain, paling nggak itu buat ini ya buat mulai diskusi diskresi teman-teman untuk apa lagu dan lain-lain supaya lebih dalam karena mereka pasti ambilnya dari ayat juga dan dari semangatnya kok gitu. Nanti aku akan edit, nanti aku akan share di grup ya. Oke, dari saya itu dulu. Mungkin Bro Steve, apa mungkin bayangannya ya sejauh ini. Kemudian nanti setelah itu gimana nih langkah berikutnya? Itu saya serahin ke teman-teman udah mulai yuk saling aktif diskusi. Kalau mau ditambahin kapan di grup juga silahkan aja. Gitu. Silakan Bro Steve. Oke, baik teman-teman Shalom.
Em, jadi tadi saya rasa dari Bro Ari juga sudah menyampaikan beberapa hal. Nanti kita akan coba susun timeline-nya, yang pasti. Cuman ada beberapa yang coba saya review lagi, saya recap lagi dari yang pembicaraan. Yang pertama, target lagu yang akan dihasilkan itu adalah antara 8 sampai dengan 9 lagu. Lalu ada 4 lagu yang akan dibuat bersama oleh masing-masing ya, apa namanya, masing-masing bandnya, dari CSM, dari YCCR, dari BCCR, dan dari HSM sendiri, di mana 4 lagu ini nanti akan merujuk kepada tema Konvenas tadi, iman, persahabatan, dan arus rahmat. Masih ada satu poin nanti yang masih belum adalah ayatnya, ataupun nanti mungkin khusus Pak Budi itu mencoba apa namanya itu menceritakan temanya. Tema ini dijelaskan secara istilahnya ya firmannya lah, firman dari tema ini, sehingga itu akan menjadi gambaran juga bagi masing-masing dari tim untuk bisa apa namanya waktu nyusun lagu itu tidak lari dari ayat atau pembahasan tema tersebut. Jadi nggak melenceng gitu, tetap akan ada di sana. Itu nanti tetap kita akan butuhkan. Lalu dari 8 tadi, slide 4 yang dibuat, akan ada 4 sampai dengan 5 lagu yang berasal dari timnya Bro Edi dan Sis Penny yang akan menentukan lagu-lagunya seperti apa, lagu yang mana yang akan dimasukkan. Memang akhirnya dalam album itu tidak akan jadi satu kesatuan tema, jadi akan umum, jadi album kompilasi lah ibaratnya ya, jadi tidak akan ada nama sebuah tema khusus, tapi dia akan lebih disebut sebagai nanti tema. Saya rasa nanti saya akan ngobrol apakah dari Bro Ari ataupun dari Sis Penny dan Bro Edi yang akan menentukan nama albumnya, tapi yang pasti bukan kayak tema dan tidak tematik ininya albumnya. Lalu nanti akan setelah itu dari sana dari HSN kan diminta untuk membantu untuk ngelitnya, mulai dari prosesnya nguliknya lagi, ngulik lagunya, lalu kata-katanya juga kita akan coba apa namanya cross check juga. Nanti kita akan coba kasih istilahnya arahan nanti seperti apa enaknya, apakah akan di apa namanya istilahnya itu bukan di mentoring, di ACC-kan mungkin ya dengan romo moderator masing-masing dari apa namanya masing-masing komunitas. Untuk kata-katanya sudah sesuai dengan apa ajaran Gereja Katolik apa enggak. Setelah itu nanti masuk ke prosesnya aransemen. Kita akan bantu di apa namanya untuk yang mungkin tergantung nanti jadinya apakah ke 8-9 lagu itu akan dimentoring semua oleh HSM ataukah cuma 4 lagu itu saja yang akan dimentoring oleh HSM. Setelahnya aransemen, setelah itu adalah penentu mulai ini ya recording, lalu mixing, mastering, nanti video klip. Nah, ada pembuatan video klipnya nanti akan saya diskus lagi apakah ke-8 ini akan dibuat semuanya lagunya 8-9 lagu ini ataukah cuma 4 lagu yang dibikin atau kemana itu gitu. Karena kita yang masih kejar-kejar adalah masalah timeline karena tanggal konvenasinya sih 16 sampai 19 Oktober, which is berarti kita punya waktu kalau mau hari ini Maret, berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 months, 7 bulan untuk menghasilkan sampai jadi 8 lagu. Nah, kita akan coba susun timeline-nya, apakah bisa apa enggak. Nah, nanti itu kalau 4 lagu, 8 lagu ini nanti supaya albumnya mungkin akan jadi lebih baik, lebih enak, nanti akan bersama dengan kami, Bro Edi sama Tiffany, untuk kita melihat tipe lagunya, komposisinya dalam album itu apa. Jadi jangan sampai misalnya nih 8 lagu semuanya praise, 8 lagu semuanya worship, 8 lagu semuanya apa namanya
apa namanya persembahan atau pengagungan, kan nggak enak didengar. Jadi pasti kita akan kasih masukan dari apakah kita akan melihat setelahnya 4 musik kita tentukan, empat lagu yang kita tentukan, setelah itu baru nyari dari stok yang ada, ataukah kita akan mencari dari stok yang ada dulu, lalu setelahnya itu 4 ini akan ditentukan. Nah, itu nanti akan dari timnya SM akan discuss lagi dengan Bro Edi dengan Penny supaya lebih detail ya. Prosesnya sampai ke sana. Saya rasa itu prolog di depannya dulu. Nanti yang akan ngelit timnya untuk ini itu ada Bro Erik, ini baru masuk tadi, baru dari habis misa kelihatannya. Jadi Bro Erik yang akan menentukan timelinenya. Jadi secara secara apa namanya, secara eh, day to day-nya nanti dia akan jalan. Dia kebetulan koordinator tim dari songwriternya HSM. Jadi kemarin albumnya yang HSM yang terakhir Jilu juga itu Bro Erik yang apa namanya Incas juga nyusun Jilunya. Nanti akan ada timnya Bro Erik akan ada di sana. Eh, apa namanya ada mentoringnya juga nanti akan coba kita akan bagi siapa yang akan mendampingi dari timnya CSM siapa dengan YCCR siapa dengan BCCR siapa. Jadi kita akan coba bagi apa namanya untuk kesananya. Lalu nanti mungkin hal yang lain yang nanti mungkin saya masih perlu discuss adalah personilnya apa namanya yang akan istilahnya menyanyikan lagunya. Nah, karena kami tidak sampai ke dalam pemilihan personil, maka itu akan jadi tanggung jawab dari masing-masing komunitas. Jadi misalnya dari Marcella, dia akan tentukan tuh nyanyi siapa, dirinya sendiri yang menyanyi, dirinya yang bermain gitar, dirinya yang lain itu urusannya dari DSM sendiri. Saya rasa seperti itu ya. Nah, nanti kita akan mungkin memberikan masukan, iya. Nanti aransemennya sudah jadi dari kami, biasanya nanti mungkin akan diberikan kepada teman-teman untuk bisa latihan. Sampai akhirnya confirm, nanti sudah siap, baru kita akan take. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, misalnya dari segi vokal, yang akan nyanyi siapa, nanti dari tim HSM bisa akan bantu, oh, oke, kamu latihannya di sini ya, supaya suaranya lebih baik di sini, ini begini. Itu kita feel free akan jalan, tapi bukan kita yang akan menentukan oh lagu ini si Bro Ari yang harus nyanyi nih. Kalau lagu ini harus si Fanny yang nyanyi. HSM tidak akan ngambil posisi di sana. Jadi lebih ke arah teman-teman kebijakannya untuk mencari apa namanya tim pujiannya. Kalau misalnya ada kendala, baru mungkin bisa inform dengan kita. Mungkin misalnya ngebon. Misalnya, oh kita drummer nggak punya. Misalnya drummernya enggak dari siapa, ya bisa. Jadi kita baru ngomong teknisnya lagi ya. Jadi prosesnya kita sekarang kurang lebih seperti itu. Nanti Bro Erik yang nanti akan lebih panjang, lebih ininya jalannya. Diskusnya dengan Bro Edi dengan siswa ini nanti modelnya seperti apa. Bro Erik masih di jalan ya. Supaya kalau misalnya bisa apa namanya kamera on biar kelihatan wajahnya Bro Erik yang mana biar teman-teman tahu. Kalau udah bisa available bisa jadi on cam ya. Saya rasa itu dulu dari HSM, dari Erik, dari Debbie atau Albert mungkin ada tambahan atau dari Erik sendiri ada tambahan? Halo, Shalom. Mungkin pertanyaan dulu aja dah sama dari teman-teman dulu. Maksudnya mungkin kayak apa ya ekspektasinya terus dan maksudnya kalau saya sih lebih mungkin nanti lebih ke teknisnya ya. Jadi dalam arti yang pasti kalau saya kembali lagi seperti Bro Sif tadi cerita berarti ini kompilasi ya. Karena kalau kalau seperti kayak album kompilasi dalam arti kompilasi dan tematik. Kalau tematik itu kayak seperti HSM yang kemarin bikin, kita ngeluarin Jesus I Love You album itu kan tematik. Karena kita dalam satu album, 10 lagu, itu mengerucut pada satu tema HSM. Gitu. Kita ada temanya, kayak gitu kan. Nah, kalau ini berarti kan yang bisa dibikin tema adalah mungkin ditarik garis benangnya, merahnya adalah 4 lagu yang dibikin teman-teman yang berkumpul saat ini. Gitu ya, kurang lebih begitu ya. Dan yang sisanya berarti mungkin berbeda gitu. Tadi mungkin Brusif juga sudah ngomong. Jadi nanti aku takutnya nanti loh kok jadi kayak gini, kok lagunya ini begini, kok
maaf apa ini kalau orang Jawa ngomong jomplang apa sih ya? Jomplang itu apa sih bahasa Indonesianya? Tidak Apa sih ya? seimbang. Nggak nyambung, nggak Tidak nyambung. seimbang. Nggak Nah, nyambung, itu. nggak Mungkin nyambung. begitu ya. Mohon maaf teman-teman yang bukan orang Jawa ya, mungkin nggak ngerti jomplang ya. Jadi maksudnya kayak ya begitulah ya kan karena kita tidak tahu prosesnya. Nah, apakah yang 4 lagu ini juga ayo masuk kita bantu ini apa tidak? Saya tidak tahu nih. Gitu. Terus aransemennya bagaimana? eh, nggak tahu ini. Maksudnya saya belum belum jelas ini konsepnya gitu ya. Cuman yang jelas ini kan soalnya yang saya diinfo adalah 4 teman-teman yang berkumpul ini gitu kan. Yang kita sudah ketemuan di limites ini kayak gitu. Itu sih dan karena ini kalau kurang lebih 8-9 lagu gitu ya. Kalau saya pengalaman maksudnya album kemarin kita bikin 10 lagu, prosesnya itu 6 bulan lebih gitu ya. Jadi itu pun dari sudah apa namanya lagu sudah siap, maksudnya sudah proses edit, sudah proses uh, semua proses sudah tinggal tinggal naik apa namanya proses aransemen, rekaman dan semuanya itu kurang lebih 6 bulan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 7 bulan, berarti ini sudah mepet sekali. Jadi paling tidak bulan depan ini seharusnya lagu sudah selesai. Kalau seharusnya kalau menurut pengalaman kami. Nah ini uh, jadi mohon maaf kalau misalnya nanti pada prosesnya ini kan kan kalau dari ceritanya dari ini apa namanya Oktober itu juga awal kan tengah gitu kan berarti tidak akhir berarti kan kita harus mundur ada mungkin setengah bulan 1 bulan lagi ini untuk bisa sampai Oktober gitu kan jadi ya saya juga di awal nih mohon maaf kalau misalnya nanti ke depan saya kejar-kejar terus gitu ya mohon maaf gitu ya karena ya teman-teman yang ikut meeting hari ini tahu kan ya deadline-nya nih gitu ya. Jadi uh, kenapa saya juga kemarin yang bikin album itu ada deadline-nya karena saya tidak mau kayak aduh waktunya sudah deket nih ayo sudah pokoknya apa jadi terus kita terusin aja dah proses berikutnya dan sebagainya. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi memang prosesnya memang betul-betul sudah betul-betul mateng, tidak ada proses tekanan karena waktunya nggak cukup gini sudah gitu. Nah itu saya nggak mau. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya nanti kan ini saya, saya dikasih kepercayaan, puji Tuhan terima kasih teman-teman semuanya. Cuman jadi kalau misalnya saya kejar-kejar, mohon maaf sebelumnya gitu ya. Dan karena masalah deadline ini. Jadi mungkin saya juga ingetin nanti di grup gitu kan. Ayo di mana gini sampai mana progresnya dan sebagainya. Ya saya mohon maaf dulu. Tapi yang pasti saya akan berusaha kayak sama teman-teman di sini kayak apa ya? Ya kita berusaha on time gitu ya. On time di sananya. Ya gitu sih. Kalau dari saya begitu. Nanti mungkin saya butuh lebih detailnya. Ya tadi mungkin Brusis juga sudah ngomong tentang lagu apa apanya ayat-ayatnya ya mungkin ya ayatnya referensi. Nah itu mungkin untuk kita bikin lagu atau mungkin tidak tahu kalau mungkin sudah bikin lagu di sektor boleh. Saya pikir sih nggak ada masalah mungkin ya. Jadi saya sih bebas-bebas saja maunya bagaimana. Itu sih kalau dari saya eh, sama personel mungkin saya tidak ikut campur ya kita di SM tidak ikut campur jadi mungkin bisa eh, karena ini maksudnya begini nanti saya juga mengingatkan kemarin saya juga mengingatkan teman-teman karena kita ngeluarin album dan album ini akan ditaruh di ruang publik digital dalam arti begini ruang publik digital ini kan semua orang Kristen Katolik semua orang umum ateis semua itu bisa mendengarkan gitu ya jadi pasti akan mendengarkan vokalnya, aransemennya, permainan musiknya, dan semuanya. Dan itu akan ada dalam tanda petik judgmental gitu ya. Jadi ya mohon maaf kalau bisa giving the best semuanya para singer, nanti lead vokalnya, pemain musiknya semuanya kalau bisa dibikin giving the best gitu ya. Saya cuma ngingetin gitu ya. Bukan berarti kepengen aku tidak, tapi ya kita berusaha
saya juga teman-teman kemarin juga berusaha, ayo kita coba, maksudnya orang-orang profesional untuk, maksudnya untuk keperluan dunia, dia mau berikan yang terbaik gitu kan. Maksudnya latihan segala macam begini, melakukan yang terbaik gitu. Kan kita juga mau lakuin ini buat Tuhan nih gitu kan. Kita bikin lagu rohani buat Tuhan. Maksud saya juga kayak, ya sudah, kita berusaha seprofesional mungkin, sebaik mungkin, serapi mungkin permainan musiknya dan semuanya dan semuanya. Kayak gitu sih. Jadi ya pokoknya isinya kita mau giving 1000% lah, nggak cuma 100% kayak gitu ya. Jadi itu sih mungkin kalau dari saya. Jadi saya juga mohon maaf, maksudnya saya mohon nanti misalnya ke depan mohon kerjasamanya gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung aja ngomong, nggak usah eh, lapor sana sini, langsung aja ngomong sama saya, ngomong sama siapa yang nyaman. Kalau ada masalah, ada apa, saya ngomong di depan nih, jadi langsung aja, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah lah. Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Itu dari saya gitu. Thank you. Yuk, dari ASM ada lagi, silakan bro, atau Sis Debbie atau bro Steve lagi. Ya saya rasa itu aja sih dari kalau kami timeline-nya untuk jalan seperti apa. Lalu mungkin yang dalam jangka waktu dekat PR-nya satu, itu tadi ada saya lihat di grup sudah di-share untuk ayatnya, coba juga akan baca. Kalau sudah clear nanti akan ada, dia akan coba bagi. Lalu yang urgent juga jalan paralel dari Bro Edi dan Sis Fanny bisa meeting dengan Bro Erik untuk dipilih mau modelnya seperti apa. Jadi bukan lagu itu menentukan 4 lagu terlebih dahulu, jadi segera dapat, lalu bisa jalan paralel, sehingga nanti 4 lagu lagi Bro Erik sudah bisa mengkombinasi. Kita mau mainnya 4 ini lebih banyak ke praise-nya, atau akan dibagi-bagi, misalnya CSM di praise, di pengagungan itu si siapa namanya, si apa namanya, YCCR, mungkin di persembahan nanti di HSM, di YCCR mungkin di worship-nya. Nah itu biar bisa segera dibagi supaya menghemat, karena tadi katanya Erik waktunya kita cukup mepet sekali. Kalau sampai dengan recording mungkin masih sanggup. Nah kalau mau menghasilkan sampai dengan YouTube-nya, it will be takes another one. Tapi kalau bisa kita garap, kita akan garap. Nanti tinggal prioritas, apakah dari 8 kita akan bikin semua, atau dari 8 cuma bikin 4 saja yang di tema ini, supaya bisa ditayangkan di apa namanya di Konvenas. Nanti kita akan lihat gitu ya. Jadi saya rasa itu sih 2 PR ini mungkin dalam minggu ini bisa segera dibereskan, supaya minggu depan itu udah mulai bisa teman-teman YCCR, teman-teman JSM yang lain sudah mulai bisa apa namanya nyusun lagunya lah ya. Jadi sudah mulai bisa mentoring. Nanti Bro Erik nanti mungkin akan bagi siapa yang akan di mentor siapa dari teman-teman HSM. Beberapa SW-nya kita kan ada 3 SW sekarang. Nanti akan mungkin YCCR akan dipegang oleh Erik, nanti dari apa namanya siapa nanti akan dibantu oleh Erik supaya jalannya paralel, nggak satu di Erik semua, karena nanti setelah itu aransemen itu nanti di tempat kita ada 2 orang, ada Erik sama ada Andri. Nah itu 8 kalau dibagi berarti akan ada 4-4 atau 5-4, itu sudah ada 2 orang yang akan melakukan aransemen. Jadi it's gonna be a very busy and very tough untuk dilakukan. Untuk ngejar tadi ya target, nanti Bro Erik biasanya kemarin di HSM dia bikin timeline. Jadi tanggal berapa ini harus selesai lagu ini, harus ada penyetoran lagu, lalu ini adalah apa namanya proses aransemen, ini proses apa itu sudah ada. Itu nanti akan dibikin susun juga dengan dari Bro Erik supaya kita bisa kejar, paling tidak mungkin bulan September sudah ready, sudah siap gitu loh. Ya saya rasa itu sih dari kita. Saya kembaliin lagi ke Bro Erik. Ya, sebelum Bro Radit, mungkin mumpung gue inget ya, sorry Bro. Mungkin ada yang bertanya, ini saya lupa ngejelasin tadi. Kok teman-teman LOJ nggak ada? Jadi kita setelah diskresi beberapa hal, kita diskusi, akhirnya dari BPNH kita mutusin kita pakai internal. Kita mencoba ini betul-betul
dari PKK kita maksimalin gitu ya. Makanya kita minta HSM yang nge-lead. Nah, teman-teman, mari kita saling rendah hati untuk belajar juga bisa taat dipimpin. Dari BPN sudah minta teman-teman HSM nge-lead. Tolong disampaikan ke tim di bawah juga untuk ini dijadiin proses pembelajaran ya. Pasti banyak yang bisa kita pelajari. Mungkin tidak semua kita apa namanya mungkin mampu gitu ya, tapi kita pasti ada proses pembelajaran kok yang kita bisa pakai. Nah, ini jadiin gerakan bersama, proses belajar bareng-bareng sampai selesai nanti kita punya karya bersama. Nah, jadi teman-teman LOJ nanti akan tetap dilibatkan dalam pembicara di Konvenas. Saya lagi kontekan gitu. Jadi teman-teman LOJ nanti mungkin juga ketika apa namanya perform bareng gitu ya, kayak pas KRK kita bisa libatin juga gitu. Tapi untuk yang project ini kami akhirnya memutuskan kita benar-benar internal PKK yang kita libatkan gitu. Jadi supaya nggak bertanya-tanya ya, karena kemarin kan rapat di Limitless 2 itu teman-teman LOJ juga diajak dan mereka bersedia sebetulnya nanti akan saya sampaikan nanti keputusan kami gitu. Ya itu kira-kira dari saya. Nah dari tempat ini nanti juga saya izin mantau gitu. Silahkan teman-teman HSM langsung gerak. Edi dan juga sis Feni juga langsung gerak. Kalau ada kesulitan pasti kami support. Kalau nanti misalnya setelah diskusi, aduh kayaknya kok dananya kurang, nah, tinggal ngomong sama Kobudi aja. Kita bicarakan lagi di mana yang bisa irit. Rapat harus ini irit, harus itu irit, biar dananya bisa nambah. Tapi secara prinsip sekarang sementara Bro Steve kita ada budget yang 75 itu di luar apa untuk rekam deh semuanya gitu. Karena teman-teman kan sudah kita libatkan. Nanti kalau ada kekurangan nanti kita diskusi dari teman-teman gimana diskusinya, jangan gara-gara itu jadi limited banget ya. Ya tentunya mungkin jangan berharap tiba-tiba 200 juta gitu. Kalau ngomong 10, 15, 20 juta lagi mungkin kita masih bisa berjuang gitu. Oke, silakan Bro Radit. Mungkin abis ini teman-teman masing-masing ya ngomong dikit-dikit harapannya, mungkin ada kesulitannya, jadi kita bisa beres nih meeting hari ini. Silakan Bro Radit. Iya, shalom semua. Saya dari WCCR. Cuma dari tadi ngomongnya suci sosial jauh dari mungkin dari timnya Kogeri. Saya paling duniawi. Jadi nanyanya ini aja, kita teknis aja ya. Kalau masalah Alkitab biar kalau di WCCR biar Kogeri aja. Kalau saya bagian duniawi. Saya pengen nanya sebenarnya ini kan album kompilasi. Ini masternya itu nanti kepemilikannya siapa punya ya? Lagu milik milik pribadi, milik bandnya masing-masing kan, soalnya kita buat sendiri kan. Master atau lagu? Lagu. Kalau masternya gimana ya? Master rekaman. Ya, gimana mungkin Bro Steve? Kalau ini lebih teman-teman ASM lebih kepaham, Pak. Kalau penciptaan lagu itu pasti punya dari pencipta lagunya. Betul, kalau penciptaan lagu kan publishing, nggak bisa lepas dari ada song itu. Ya ini, jadi kalau ngomongnya gimana ya? Saya kembalikan lagi ke BPN mestinya. Jadi mau jadi miliknya siapa, seringnya. Kalau dari sudut pandang pembiayaan itu berarti dibiayai oleh BPN. Jadi kan suggestionnya jadi miliknya BPN. Ya, kalau di BPN masternya punya mereka pasti. Ya, nah apakah kalau BPN bilang we will give it back again kepada yang punya lagu, ya berarti masteringnya akan diberikan kepada. Ya sebetulnya lebih ke arah nantinya, kemarin itu saya sempat ngobrol dengan Bro Ari dan siapa namanya Bro Ferdi ya, saya ngomong prosesnya penciptaan lagu itu kalau cuman masalah menciptakan lagu, it's gonna be very easy, very simple things. Karena you just create a song, ya kan? Kita pakai gitar, jadi itu lagu. Tapi kalau cuma sampai di sana dan lagu itu tidak tambah tanda kutip tidak bisa didengar oleh banyak orang, itu nantinya akan membuat orang tuh ngapain ya, gue ciptaan tapi kok nggak kemana-mana gitu. Makanya kemarin sempat waktu yang rundingan sama Bro Ari dan Bro Ferdi ngomong, kita kan udah tahun lalu BPN udah ada lagu begini nih, ini mau diapain? Teman-teman sudah nyetor lagu, terus lagunya masa nggak diapa-apain gitu. Intinya kan di sana. Jadi saya ngomong lagu itu prosesnya adalah mulai dari dia ciptakan sampai dengan nanti akhirnya bisa masuk ke sebuah platform untuk bisa didengarkan. Apakah platformnya visual, apakah platformnya berupa cuma audible,
salah. Yang penting dia harus bisa didengar oleh banyak orang. Intinya kan di sana. Nah, medianya bagaimana? Medianya ini tergantung. Karena ini sekarang adalah penggagasnya adalah BPN kemarin. Lalu BPN itu akan berusaha menjadi tanda kutip dia bisa jadi eh, promotornya kalau mau ngomong ya. Jadi dia yang akan keluar-keluarnya dia, yang akan siapkan platformnya dia. Lagu-lagu ini akan dimasukkan di bawahnya BPN. Lalu lagu-lagu yang sudah ada seluruhnya itu bisa masuk ke BPN. Apa namanya, YouTube-nya BPN, ya bisa itu aku bilang harus perlu, karena kalau tidak ada media itu, maka lagu yang didengar oleh yang diciptakan oleh YCCR, kita nggak tahu tuh kemana tuh mau dengerinnya bagaimana. YCCR dia mau mempromot pergi teman-teman di BPK Papua gitu, nggak connect gitu loh. Gimana caranya sih BPK Papua bisa ada tahu bahwa YCCR punya lagu kan? Maka harus ada yang menjembatani seluruhnya. Nah, saya bilang BPN itu harusnya punya peran ada di sana untuk bisa meneruskan lagu ini. Jadi ada sebuah platformnya untuk dia bisa bekerja. Itu kemarin saya sempat ngomong. Nah, perkara masteringnya punyanya siapa? Ya kembali lagi, saya rasa Bu Ari dengan Pak Budi bisa mutusin itu jadi miliknya BPN dan bisa digunakan oleh apa namanya komunitas masing-masing, silakan, ya toh. Karena nanti ujungnya itu adalah eh, siapa yang akan mempromot lagu itu. Jadi waktu begitu dinaikkan ke YouTube ataupun ke platform apa namanya digital, itu kan dia akan melihat siapa duluan tuh yang naikin ke atas. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai YouTube atau pakai apa namanya Spotify, dia under apa namanya Spotify-nya itu undernya BPN, maka recognize-nya itu harus sebagai orang BPN kan nantinya masteringnya itu. Nah itu yang dari tadi yang diomongin oleh Bro Ari, 4 lagu ini diciptakan bareng-bareng, itu menjadi publish-nya, lalu yang melakukan segala sesuatunya, kepemilikannya kan ada dari BPN misalnya, ya silakan. Jadi BPN yang akan ngatur kalau misalnya mau dipakai oleh YCCR, maka dia akan memberikan apa namanya itu istilahnya itu apa ya Performing right. izin untuk YCCR pakai. Jadi itu hal itu bisa dari apa namanya dari Bro Ari dengan Pak Budi untuk mutusinnya seperti apa modelnya. Saya rasa Ya, itu ya, tapi saya nggak bisa bahwa itu punyanya si BPN ya atau punyanya YCCR ya, cuman itu kan betul. tinggal pertimbangan aja. Saya boleh potong sedikit, maaf, bukan maksudnya apa, karena saya tadi udah bilang agak duniawi kalau saya, karena saya kerja di record label gitu Pak. Jadi kalau biasanya kita produksi segala sesuatu di awal harus jelas mengenai publishing dan mastering, bukan mastering, master punya siapa gitu ya Pak. Karena kalau publishing punya siapa, penciptaan lagu itu kan pasti nggak bisa lepas daripada songwriting. Kadang ada beberapa lagu, pencipta lagu yang under publishing gitu ya Pak. Harus izin dan sebagainya. Itu nanti kan perizinan lagi gitu Pak. Terus yang selanjutnya adalah master. Maksudnya kenapa saya tanya adalah di YCCR ini kan kita gedenya di doa doang Pak. Kalau PW-nya masih kalau worshipnya masih kurang gitu Pak. IP kita kurang, jauh lah, nggak ada hit sama sekali. Katrok lah Pak. Jadi kita masih YCCR itu masih mencoba untuk membangun sebuah IP gitu ya Pak. Mencoba untuk membuat sebuah hits gitu. Kenapa saya tanya master? Yang saya ingin tanya adalah sejauh mana master tersebut, apapun itu, bisa kita eksploitasi dalam hal mechanical maupun performing gitu ya Pak, maupun juga dengan hal-hal lain gitu. Karena beberapa pencipta di YCCR, nah ini kita ngomongin, ini belum ngomongin bukan master ya Pak, beberapa pencipta di YCCR itu under publishing MPI, Musika Publishing Indonesia, kebetulan saya dapat di sana gitu ya. Nah kalau under Musika itu, ketika kita memberikan sebuah lagu untuk dijadikan sebuah master, harus ada perizinannya begitu Pak. Karena beberapa yang lagu kita kirimin itu, sayangnya saya input ke saya kantor saya gitu Pak, publishingnya di sana gitu. Jadi ketika saya nanti misalkan master ini punyanya BPN, berarti kan
saya harus masih ngasih tahu bahwa penciptaan lagu berarti kita cari pencipta yang belum saya daftarkan ke publishing, supaya nanti perizinan repot karena kita harus perizinan mechanical dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang di awal, saya duniawi banget Pak saya. Woi, nggak ada hubungannya duniawi. Jadi teman-teman Radit ini yang ngebantu produksi di YCCR dan segala macamnya, Kostif ya. Dit panggilnya ko aja lu. Oh ya, Pak. gua nggak bantu dua bor. Ini BPN. Ya gitu sih, Wajar kurang lebih kok. dipasang ini lagi, kelihatannya mesti pasang apa namanya filter lagi. Mesti belajar dari Marcella, kelihatan bagaimana supaya kelihatan lebih muda gua. Oh, iya. Dipanggil Pak terus gua ya. Enggak, soalnya ya gitu deh, takut salah. Ya Gua gimana? rasa yang Mas Radit ngomong ya kan dari Radit mungkin bisa mungkin bisa bantu jadi masukan buat Bro Ari, karena jujur kita itu kalau di HSM kita belum ada malah sampai yang ada masuk di bawah publisher apa segala macam ya. Jadi kalau menghadapin masalah begitu mungkin bisa kasih masukan ke Bro Ari. Masternya itu enaknya di bawah siapa. Nah itu mungkin ada pendapat dari, karena kan tadi Radit kan memang kerjanya di bidang ini ya. Jadi mungkin kasih masukan akan lebih baik. Oh kalau gini mah masternya biar dipegang sendiri oleh komunitas, akan lebih fleksibel begini. Atau dipegang oleh BPN akan jadi begini. Itu mungkin bisa jadi masukan juga tuh. Karena kan masalah BPN ini tujuannya tadi kan kalau saya dengar kan dari kemarin waktu saya pembicaraan dari beberapa kali ya, kan tujuannya adalah untuk mengencourage semua BPDPD, semua BPK untuk menciptakan. Nah, waktu mereka menciptakan, kita mencoba memfasilitasi. Kenapa saya bilang, saya kemarin share dengan Bro Ari, kami coba mempublish sekarang ini mungkin sudah 4 album ya. Jadi we have been yang ngeluarin duit gede pernah, lalu sampai satu titik kita akhirnya putusin bikin studio sendiri, lalu coba melakukan rekaman dengan yang menurut kami cukup, bukan yang terbaik, tapi cukup untuk bisa mengencourage teman-teman di HSN untuk terus berekspor, untuk terus menciptakan. Dan teman-teman yang dari youth-nya mereka untuk melakukan cover lagu apa segala macam itu kita fasilitasi. Jadi mereka bisa lakukan, bisa rekaman di tempat kita, bisa apa segala macam, dan hasilnya videonya mereka entah mereka pakai untuk nama mereka sendiri maupun di dalam komunitas dinaikkan. Itu jadi orang semangat gitu. Jadi dengan cost yang mungkin lebih rendah pada yang lain. Itu tujuannya kemarin antara saya waktu ngomong dengan Bro Ari itu yang coba itu sejalan. Intinya di sana. Nah, perkara masternya milik siapa? Nah, ini bisa jadi masukan ini bagi BPN. Dari segi dunianya ini bagaimana gitu. Kalau itu lebih saya, kalau menurut gimana? Ya, kalau saya Pak, saya nggak maksudnya maksudnya mengajari gitu ya. Saya juga Nggak apa-apa. baru Karena gitu itu Pak. bidangnya Kalau lebih YCCR itu YCCR itu emang banyak gaya doang Pak. Streamsnya kecil gitu ya. Gitu kan. Hits aja belum, udah ngurusin publishing gitu. Tapi karena basicnya saya ada kerja di salah satu produser di record label gitu ya Pak. Aduh saya bingung ngomong, takut sombong gitu loh Pak. Saya takut banget. Ya anyway, kalau master itu Pak di kita tuh memang pasti orang yang mempunyai duit, yang punya modal itu pasti memberikan haknya kepada master. Misalkan Musika Studio, ya disitulah saya Musika Studio, label Musika Studio itu ketika kita mengeluarkan sebuah modal, maka master itu eksploitasinya 100% dipunyai oleh Musika Studio. Nah, tetapi ketika penciptaan lagu, maka sebuah pemodal itu pasti akan minta izin kepada pencipta lagu bahwa kita boleh mengeksploitasi 100% lagu tersebut untuk satu master gitu. Misalkan saya bikin lagu Giri Ganteng gitu, contoh aja gitu. Terus BPN bikin master Giri Ganteng untuk lagu tersebut. Di dalam klausalnya maupun secara informal nggak apa-apa. Oh ya udah pakai aja lagunya untuk satu lagu ini gitu ya. Nah, tetapi ketika kita bikin master yang lain,
itu nggak diperbolehkan karena lagu Giri Ganteng yang dijanjikan oleh perjanjikan oleh BPN itu hanya buat satu master atau turunannya. Turunannya itu dalam arti entah itu ke DSP, TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya dalam bentuk digital. Cuman ketika kita misalkan ada yang mau bikin master baru lagi, nah kita nggak boleh gitu. Nah, kenapa saya tanya master baru? Karena kalau di YCCR ini versinya visinya Kogeri yang baik ini, kita lagi pengen menumbuhkan IP kita sebagai YCCR. Kepemilikan master pasti punya BPN karena modalnya adalah dari BPN gitu ya. Nah, cuma apakah ketika ada album kompilasi misalkan 8 lagu ini, kita kan memang memberikan lagu kita, Pak. Berarti masternya bukan punya kita, tetapi karena kita yang menyanyikan atau kita yang performing, maka kita sebagai featuring artis kalau dalam ini ya, Pak. Nah, featuring artis. Tapi kalau misalkan JV gitu ya, Pak. Oh ya udah, masing-masing BPK 50%, BPN 50% modalnya. Berarti kepemilikan masternya 50-50 gitu. Berarti kita boleh eksploitasi bebas gitu, Pak. Nah, permasalahannya adalah ini kan kita ngomongin ke depan ya, Pak. Ngomongin ke depan. Apakah master-master yang nanti akan dibikin oleh BPN ini boleh juga kita eksploitasi? Misalkan kita bikin master baru, misalkan kita bikin lagu judulnya ABCD gitu. Habis itu masuk ke dalam album kompilasi Konvenas. Lalu setelah itu ke depannya YCCR mau bikin single baru nih. Jadi kita pakai lagu ABCD aja yang pernah dinyanyikan di Konvenas. Nah, karena master tersebut kepemilikannya punya BPN, nah apakah kita boleh mengeksploitasi hal tersebut? Gitu Pak yang dimaksud. Pak lagi kan. Om, iya sama. Apakah kita boleh mengeksploitasi? Oh ya udah kita pakai lagu ABCD aja buat master baru. Nah, itu kan yang harus bukan yang saya bicarakan karena itu satu hal gitu ya Pak. Nah, hal yang kedua, kebetulan karena kita lagi sering banget bikin lagu walaupun streamnya kecil banget Pak. Gitu ya. Nggak sebanding lah sama HSM Pak. Kita mah ya masih ngerintis gitu ya. Cuma setiap kita rilis master, kita selalu masuk penciptaan lagu itu. Misalkan contoh ada Susan, ada saya, itu saya daftarkan ke Musika Publishing gitu ya. Nah, ketika nanti misalkan contoh, saya kan kebetulan bukan musisi ya Pak, ya musisi abal-abal lah. Tapi ketika saya menciptakan lagu dan sebagainya, saya harus izin ke publishing gitu Pak. Nah, ketika masternya 100% punya BPN, berarti berarti misalkan oh ya masternya 100% punya BPN, kita cuma sebagai performing doang under BPN gitu, jadi nggak ada nama YCCR. Nah berarti kita nggak ada namanya, saya harus cari penciptaan lagu yang nggak ada under publishing gitu Pak. Kecuali kalau misalkan lagunya adalah featuring artis gitu ya Pak. Nanti YCCR jadi featuring artis dengan BPN gitu. Jadi dalam album kompilasinya BPN, YCCR Worship gitu. BPN, YCCR. Nah, itu kita nggak perlu minta izin karena kita ada terikat dengan YCCR gitu sih Pak. Pak lagi kan, kok. Gue jawab juga ya. Pasti ya. Jadi oke bro. Nanti kita akan pikirin itu juga itu sebuah perspektif yang beda gitu ya yang kita belum terlalu pikir. Tapi secara prinsip yang Bro Steve tadi sampaikan itu kita juga pingin supaya iklimnya tumbuh, supaya lagu sekalian semua dinotis seluruh Indonesia bisa pakai semua, dibiasakan. Bahkan sebetulnya ini kita pengen nanti di Konvenas ada satu seruan bersama gitu ya. Ada suatu seruan bersama bahwa yuk kita mulai habis ini kita bakal pakai nih di PD-PD 50% harus lagu internal. Ada seruan bersama begitu tuh harapannya kita nanti ke depan. Nah dari situ sebetulnya BPN itu tugasnya hanya mengencourage semuanya, menciptakan iklimnya. Kami nggak akan nge-monetize ini sebetulnya. Nah kami ini lagi mempersiapkan sebuah rumah digital yang isinya dari pengajaran sampai ke lagu-lagu semuanya, supaya kekumpul semuanya. Kemarin ada pertanyaan juga dari LOJ kemarin misalnya, karena mereka juga kan under label gitu kan, atau dari HSM under label, gimana nih? Nggak masalah gitu, justru kita bantuin promote kok.
sebetulnya kita nggak monetis apa-apa, tinggal kita sebenarnya misalnya di rumah digital kita bakalan compile tuh lagunya LOJ ini nih semuanya kita masukin, linknya ada, bahkan kita bakal berusaha lengkapin supaya ada partiturnya dan lain-lain bisa dipakai. Nah itu kita cuma nge-link doang tuh dari YouTube-nya mereka, kita sebenarnya bantu promosiin gitu. YCCR yang Oh, dulunya oke, promosi oke. sendiri, kami bantu nih promosiin yuk. Seluruh Indonesia bakal ngeliat itu di rumah digital bahwa lagu-lagunya HSM ada, lagunya BCCR ada, lagunya YCCR ada, lagu JSM ada. Teman-teman kami itu tugasnya mengencourage itu, kemudian bantuin promosiin. Kami nggak mikirin monetize-nya karena monetize-nya kami di rumah digital nanti lebih ke langganan untuk buku PDF, langganan untuk pengajaran-pengajaran dan juga lain-lain itu kami lagi siapin. Rumah digital salah satunya yang nanti akan lagu-lagu salah satunya. Nah, kalau teman-teman ntar udah bilang, waduh, buat klip dah, lumayan nih ada yang promosiin ya. Kami tujuannya ke sana sebetulnya. Itu seperti apa idenya Bro Steve juga yang ini. Kita pengen ngembangin ke sana. Tujuannya BPN di situ sebenarnya, Bro. Jadi yang nanti kami coba diskusiin sebaiknya gimana. Tapi secara prinsip BPN kayak nggak kepengen monetize itu udah. Kami pengen bantu teman-teman justru. Kalau tadi bilang belum belum ada terkenalnya, kami pengen bantuin nih biar jadi terkenal gitu. Gitu, Bro. Kalau Gary udah terkenal kok. Kalau YCCR belum. Kagak, gila lu. Jangan dengerin teman-teman ya, ini ngaco Radit. Oke, gitu ya kira-kira. Mungkin ada yang lain teman-teman YCCR Ya, atau BCCR. Itu ya, Ko Budi, terima silakan. kasih Radit ya. Jadi masukannya nanti kami juga jadi masukan bagi kami untuk membahas karena kami tidak punya pengalaman di situ. Tapi kami memang seperti tadi yang dikatakan Pak Ari ya bahwa kami mempunyai jejaring kan nasional ini. Nah, ini kami mau gerakkan semua keuskupan itu semuanya menyanyikan lagu yang ini gitu ya ciptaan teman-teman gitu supaya semakin tersebar luas gitu ya. Jadi jejaring BPN itu sekarang ada sekitar 680 persekutuan doa tersebar di 35 keuskupan. Nah, itu yang akan digerakkan. Nah, dengan adanya nihil obstat dan imprimatur diharapkan bahwa tidak hanya umat di persekutuan doa saja yang menggunakan, tetapi eh, bisa umat Katolik pada umumnya begitu ya. Siapa tahu bisa masuk di dalam misa gitu ya sebagai lagu pembuka atau apa yang tidak merupakan lagu eh, pokok dari perayaan liturgi itu gitu. Itu yang kepikir bagi kami awalnya begitu. Tapi tentang ini juga memang mungkin perlu diperhatikan nantinya supaya jelas juga kalau teman-teman tadi untuk keperluan-keperluan yang tadi ya yang sudah diceritakan itu. Terima kasih Radit. Ya, saya Siap, share, Pak. Bro. Ini limitless 1 kebetulan Denpasar tuan rumah kan. Nggak usah ngomongin YCCR atau BCCR atau JSM dah. Yang waktu itu perform HSM sama LOJ juga ya. Udah topnya kita lah ya gitu ya, boleh dibilang ya. Itu gua kebetulan pendamping OMK juga, terus teman-teman OMK ikut di situ kan, dia bilang. Mereka 2 hari ikut di situ, dia bilang, iya lagunya bagus-bagus banget, lagu HSM sama ini LOJ. Mereka nggak pernah denger sama sekali. Habis itu mereka notice gitu. Oh, udah ada di Spotify ya. I mean, kita memang perlu ngembangin itu gitu loh. Maksudnya kita punya sumber dayanya, cuman kita memang nggak pernah gerak bareng gitu ya. ISM jalan sendiri, HSM jalan sendiri, BCR jalan sendiri. Makanya gue selalu ngomong bahwa Festival Lagu Rohani kemarin Limitless dan lain-lain itu yang nggak ada yang baru sebetulnya. Kita sudah ciptain lagu dari dulu, cuman kita nggak pernah jalan bareng. Semangatnya kita sekarang nih jalan bareng nih supaya dinotis sama anak-anak muda kita, gereja. Makanya kita pengen buat suatu gerakan-gerakan, seruan-seruan bareng supaya ini dinotis, dipakai bener-bener. Nah, Bro Steve udah ngomong wanti-wanti waktu gua pertama kali minta tolong, Bro tolong mau nggak support HSM, support BPN dong ini. Waktu itu gue inget banget Bro Steve di Bali ngomong, gue mau bantu, tapi kalau ujungnya jelas, kalau cuma asal-asal buat program gue nggak mau. Ya ini memang kita memang nggak kita pengen punya ujungnya di situ tuh kepake bener-bener semuanya.
Ya, biar teman-teman semangat semua yang lainnya akhirnya tumbuh. Kira-kira gitu. Iya, sebenarnya saya sih cukup jelas soal eksploitasi master ya, berarti udah cukup oke. Pun misalkan memang seharusnya sih Pak ya, kalau menurut saya, kalau yang bayar BPN ya pasti masternya pasti punya BPN, karena master punya siapa tuh pasti dia yang ngeluarin duit, itu pasti punya dia gitu Pak. Ini mungkin eksekutif produsernya ya, pasti gitu. Cuma mungkin nanti kita WCCR sebagai featuring artis gitu. Kalau Ya, karena kita nggak ngeluarin modal gitu Pak. Nah mungkin selanjutnya saya banyak nanya nggak apa ya Pak. Mungkin ini lebih ke produksi. Nanti kita kirim datanya ini berbentuk demo ya berarti ya. Apakah demonya ini perlu eh, udah gitaran aja atau pianoan aja gitu, atau apa requirement-nya seperti apa? Ini demo ya, bukan produksinya ya. ya, nanti itu teman-teman HSM deh, Bro Erik dan Oke. Bro. Nah, Ini buat yang itu ya, untuk waktu ngasih lagu pertama ya, sebelum masuk aransemen Betul. berarti. Bebas sih biasanya ya, teman-teman kadang ada yang pakai piano, ada yang pakai gitar. Jadi kan dapat dulu Oke. awalnya. Setelah itu nanti kan kita bawa bareng ya. Oke. Apakah lagunya ini adalah misalkan sebentar. Apakah lagunya ini harus mulai dari scratch nol, atau misalkan ternyata kita di songbank kita ada lagu nih bisa kita pakai gitu, belum rilis gitu. Atau harus dari nol, atau Mungkin lebih ke arah tema ya. Jadi kalau nanti tadi kan kemarin tuh saya sempat ngobrol sama Bro Erik ya. Supaya tadi album itu tidak melulu cuman satu genre musik, jadi atau satu jenis penyembahan aja, tapi ada beberapa yang kita bikin. Dapat mengenai iman, persahabatan, dan arus rahmat, tapi lagunya dari YCCR ngasihkan temanya tentang apa namanya, misalnya tentang kasih gitu loh. Nah ini kan nggak ya, nyambung tuh. Nah, nggak, ya, itu ya, jangan. Tapi kalau ya, ya. genre musiknya atau itu no problem. Saya rasa nggak apa-apa. Oke, Itu mungkin lebih cepat kali ya. Jadi ya. Berarti nanti musik produsernya ini dari HSM ya? Apa dari kita? Dari kita musik produsernya, arranger dan sebagainya dari HSM ya? kalau kalau mungkin dari Bro Ari itu minta kita lengkap ya. Jadi Oh, oke. aransemen dari arrangernya kita, terus nanti Oke. mixing apa semua dari kita. Oke. Itu sih. Berarti dari kita Tapi kalau masing-masing. kalau kalau mau dibantu nanti bisa, intinya sih kita feel free ya. Kalau YCCR memang sudah punya timnya, nanti mungkin bisa ngomong dengan Bro Erik. Nanti kita sinkronisasinya seperti apa. Oh, saya ada Erik sendiri misalnya dari YCCR. Nanti kita let's see how it works. Karena tujuan sekali lagi tadi saya ngomong sama Bro Ari bahwa kita berusaha untuk menjembatani, men-share apa yang kami sudah alami, yang sudah kami lakukan, itu untuk bisa ditransfer ke teman-teman komunitas. Tapi kalau teman-teman komunitas ada memiliki, itu bukan berarti harus 100% kita. Intinya sebenarnya kita akan mensupport supaya masing-masing komunitas itu bisa explore more. Intinya di sana sih. Sebetulnya Ya. gitu. Ya kalau kita tunduk aja sama HSM Pak. Udah percaya, siap. Jadi nanti kita kirim. Oh ya benar juga ya. Ya juga ya, kita ngikut aja kalau basicnya kita percaya sama musiknya HSM sih Pak. Pak lagi kan kok. Berarti nanti dari kita ini cuma vokal doang ya, WL singer, atau kita cuma store penciptaan lagu, atau talentnya dari kita nyanyi? Nanti di rekaman nanti talentnya semuanya dari YCCR. Oke, berarti vokal ya. Oke. Vokal, pemusik. Oh, pemusik juga dari kita. Yes. Maunya begitu. Kalau dari Bro Ari itu mintanya full complete itu dari masing-masing komunitas. Oh, nanti kita rekamannya ini live recording apa MTR? Itu Bro Erik yang akan menjawab. Kayaknya kita akan studio, Bro. Oh, multi track ya, Bro. Oke, Iya. oke. Jadi mungkin nanti teknisnya, mungkin saya ngomong-ngomong dulu nih sama
Bang Ari nih. Saya kurang jelas nih juga nih. Maksudnya gini, kalau misalnya nih ada kesempatan juga pas di Konvenas, kayak misalnya nih ya, yang kita bikin lagu nih yang berempat yang hari ini nih gitu kan. Ini kayak bisa kita perform nih kayak kayak waktu kita ASM sama LOJ kemarin gitu. Kita bisa perform dengan lagu yang empat ini, nah, maksudnya yang kita sudah konsepin nih, misalnya nih ya, konsepin terus kita bisa aransemen dengan ada benang merahnya gitu antara satu lagu sampai lagu keempat gitu kan. Nah, alangkah baiknya gitu. Makanya ini saya juga juga mungkin nanti mungkin perlu diskusi sama uh, Koko Ari di sini atau Pak Budi. Maksudnya apakah ada kesempatan, ada momen, jadi kayak kita bisa perform nih, kayak uh, empat lagu yang kita bikin ini gitu kan. Nah ini kayak dalam satu satu apa satu kesempatan gitu deh, satu kesempatan ada empat lagu kita langsung perform kayak kita dengan HSM kemarin dengan LOJ gitu, itu akan lebih gitu sih. Ya cuman Oke. saya tidak tahu apakah memungkinkan. Kalau memungkinkan alangkah puji Tuhan sekali gitu Jawabannya ya. ada bro, sudah lagi disiapin. Kita lagi susun. Sudah disiapin semuanya itu. Nah Oke. makanya alangkah baiknya kalau kita nanti bisa berempat, kita bisa bikin benang merah di dalam empat lagu itu gitu. Itu yang jadi kayak ya gitulah. Itu Siap, sih thank you. harapan saya Oke. sih, cuman Oke, nggak oke. tahu teman-teman Di bagaimana. Paham. detail teknis, gue pause-nya biar nggak kemalaman. Detail teknis nanti kita lanjutin. Ya Mungkin nanti ada pertemuan berikutnya aja. ya kita bicarakan. Kemudian mungkin dari JSM mau BCCR deh yang mulai ngantuk kayak udah setengah 11 sampai jam 11 kita nih di sini nih. Sedikit ada masukan atau usul dan lain-lain sebelum kita ini mulai prosesnya. Oke, kok kalau dari Oh ya, dari Marcella dulu, oke. ya kalau dari JSM sih sebenarnya nggak ada, nanti tinggal discuss aja sama Ko Erik ya, karena kan udah sempat bilang juga sama Ko Erik kalau JSM lagi sementara bikin EP, jadi mungkin kita nggak sanggup gitu ya kalau bikin baru lagi. Jadi nanti mungkin bisa dilihat aja dari apa yang udah kita bikin lagu-lagunya, karena kebetulan juga kok Andri Legend yang ngebantuin kita juga gitu. Jadi ya nanti bisa bareng-bareng. Kalau dari JSM gitu aja sih, so far masih belum ada apa-apa lagi kok. Oke, aman. Oke, atau Marcus? Ya, basically sama sih kok. Karena katanya Sela udah mulai ngantuk, dia mau tidur. Udah tahu. Ya, basically kita ya sama, kita pastinya ngikutin arahan juga dari atasannya. Terus untuk masalah yang lain-lainnya, ya kita pasti akan tetap berproses. Kita sambil jalan juga soalnya. Sama kita nyiapin BSC dan sebagainya. Ya semoga aja nggak benturan ya nanti ya ininya ya timelinenya ya. Harapannya sih itu aja karena kita BSC itu nanti bulan Juni. Ya semoga sih bisa bisa inilah bisa aman lah waktunya, itu aja sih. Kemarin sih kita progres lagu apa buat BSC udah cukup aman ya, nanti tinggal diiniin lagi. Nah untuk yang baru ini nanti ya kita tinggal tunggu plottingnya kita di bagian mana gitu sih. Plottingnya kita di mana, terus ya nanti tinggal udah pasti sama Ko Erik lah kita diskusi lagi. Gitu Oke, aja sih sementara aku. siap, aman. Berarti semua aman tuh ya. Oke, mungkin dari seksi mungkin ada dari Bro Edi, Sis Feni. Iya, Ko Ari, saya cuma pengen nanti minta bantuan juga ya dari Ko Erik. Mungkin Ko Erik bisa bantu ya nanti untuk menentukan, maksudnya kita sama-sama ya kok, maksudnya menentukan dari 4 lagu atau 3 lagu dari yang ini nih yang udah masuk di BPN sebelumnya gitu. Karena kan sebenarnya kan saya juga nggak begitu ngerti ya gitu. Karena kan genre-nya kan beda-beda nih. Ada yang lagunya worship, ada yang lagunya penyembahan, pengagungan dan sebagainya. Jadi kalau buat saya sih oke-oke aja lagu itu gitu. Nah, cuma kan kalau untuk masuk ke album kompilasi kayak ini kan mungkin kok Erik lebih lebih punya pengalaman, lebih punya gambaran. Oh, misalnya lagu ini kayaknya lebih oke gitu. Jadi maksudnya saya dari tadi berusaha untuk nyimak juga ya, walaupun saya juga agak-agak ngeraba-raba juga. Cuma maksudnya
jangan sampai yang saya takutin tuh jomplang gitu. Jadi yang 4 lagu ini bombastis, keren banget, gitu. Sementara yang 4 lagu berikutnya itu jadi cuma sebagai pelengkap penderita gitu. Nah itu kan juga kayaknya kita kurang respect ya ke pencipta lagu itu gitu. Jadi kan tadi Positif kan bilang bahwa itu akan di arrangement ulang kan gitu. Nah jadi mungkin itu bisa dipilih bareng-bareng sama Ko Erik. Kira-kira oh lagu ini oke nih, maksudnya mungkin sense musiknya juga kan pasti lebih bisa ini kayaknya lebih bisa oke nih, bisa bombastis gitu. Paling tidak tuh jangan sampai jomplang tadi yang kata Ko Erik gitu. Itu sih. Yes, mungkin kata gue bisa mulai dari Purwokerto sebetulnya sis, karena Purwokerto kan punya bank lagu cukup banyak. Teman mereka karena kesulitan dana mereka nggak pernah bisa ikut Limitless gitu. Itu bisa di apa mereka bisa dipilih lah lagunya. Kemudian kalau yang lagu berikutnya, gue rasa banknya dikasih aja ke Erik, kan jangan kita jangan ngomong dulu ntar mereka kecewa kan. Banknya ini nih kira-kira yang paling bagus-bagus dah ini yang kemarin sudah pernah ditampilin. Nanti bisa dipilih di arrange ulang. Gue rasa kemarin lagu yang di Limitless 1 juga punyanya Olive Lalle bagus kok sebetulnya. Tinggal Nah itu kok lagu-lagu mereka itu sebenarnya udah dirilis di YouTube-nya BPN sama kita. Yang masuk yes 10 lagu itu tuh kita masukin semua ke BPN di YouTube-nya BPN gitu. Jadi ya, cuman dalam nah, bentuk sound doang ya. ada videonya kok. Oh, Jadi ada yang waktu itu tuh jadi ada lagu kalau nggak salah dari Olive ya itu yang dia cuma kasih musik sama gitar aja, jadi suara sama gitar. Akhirnya kita minta di apa di recycle sama Selo waktu itu. Jadi Selo yang nyanyiin ulang gitu. oke, oke. Itu juga bisa Jadi di maksudnya arrange ulang. di range ulang kita minta selo waktu itu gitu. Jadi nah maksudnya kan kalau Ko Erik itu kan mungkin udah terbiasa ya untuk mungkin denger dentingan satu nada aja udah tahu ini kayak oke nih lagu nih gitu ya. Kalau saya kan nggak ngerti gitu. Nah jadi mungkin bisa dibantu dari beberapa lagu yang udah masuk itu kira-kira yang mana yang oke gitu. Yang maksudnya itu ya tadi takutnya tuh dari 4 band ini nih pasti kan ini kan semua musisi nih gitu kan bukan yang pemain baru ini kan benar-benar musisi gitu. Jadi takutnya tuh 4 lagu ini bombastis banget, sedangkan yang 4 lagu yang masuk ini itu jadi cuma pelengkap penderita. Nah itu aja sih yang saya takut. Jadi takutnya jomplang gitu, jadi nggak menarik gitu, gitu. Itu aja sih. Jadi mungkin kok Erik bisa bantu nanti saat pemilihan dari yang masuk-masuk itu gitu, gitu ya kok. Kalau saya siap-siap aja sih. Jadi maksudnya, tapi saya minta izin dulu. Maksudnya kalau misalnya nih diperlukan Mm-mm. kayak uh, perubahan lirik misalnya satu, perubahan nada atau perubahan aransemen, apakah diizinin nggak nih gitu? Soalnya takutnya nanti ini kan karya seni takutnya menyinggung gitu loh. Jadi itu dulu kalau itu tidak diizinin ya saya nggak berani ngontek-ngontek sih kayak gitu. Ya, nah itu juga kayaknya kita harus confirm ulang ke kita lagunya sih ya kok karena memang musik yang masuk ke BPN yang kita terima itu mereka udah ada nihil offside-nya yang mereka kasih ke kita gitu. Oh. Jadi maksudnya kalau untuk perubahan misalnya aransemen musik dan kayaknya kalau lirik rasanya agak sulit ya kalau menurut saya ya gitu. Tapi kalau misalnya aransemen musik dan sebagainya ya mungkin kita harus izin dulu ke si pencipta lagu gitu. Oke. Oke. Ya, Thank didiskusikan you, aja Eric. Van ntar sama Edu. Saya rasa itu yang memang perlu di-meetingkan segera supaya di situ bisa hemat waktu. Lalu mungkin jenis lagunya aja dibuat lebih netral, mungkin yang mungkin kalau ada yang istilahnya itu apa ya, bukan yang di worshipnya mungkin gitu loh. Jadi kan lebih aman gitu loh. Dicari yang lebih aman. Mungkin didengerin dulu lagu-lagunya. Nah, waktu diberikan kepada Bu Erik supaya Bu Erik nanti dengan timnya HSM bisa ngelihat bareng-bareng tim SW-nya. Itu mungkin nggak perlu mencantumkan lagunya punyanya BPK mana. Jadi nggak usah ada keterangan sehingga ya sudah. Jadi benar-benar kayak Erik tuh dengerin, dilihat yang ini kelihatannya cocok untuk diambil. Sampai akhirnya kita menjurus kemana gitu loh. Mungkin dari 10 lagu yang masuk disaring jadi 5, 5 jadi 3, final tidak 3-nya. Oke kok. Dipastiin dulu 3 atau 4 ya. Antara 3 atau 4 katanya. Jadi mau 3 atau 4. Kalau 3 berarti nanti
akan bareng-bareng ditentuin, oh 3 nih, ya udah 3. Ya mungkin dari nanti 10 Ya, saya lagu yang dikirim, mungkin Ko Erik sama Bro Steve sama Ko Steve itu bisa lihat dulu kalau misalnya dari 3 yang terpilih, berarti ya dari band ini 5 gitu kok. Gitu mungkin ya? Apa gimana? Dari band ini tetap 4, masing-masing 1. Oh tetap Mungkin 4. Oh mungkin oke. Purwokerto aku rasa mereka sangat 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 itu ya, sangat potensial, kita kasih kesempatan. Kemudian nah nanti tinggal sudah ada 5 kan, tinggal 3 atau 4 lagu lagi. Kalau cuman 1 lagu, oh bagus banget nih, sayang nih 4 deh gitu, 9 ya nggak apa-apa, nanti tinggal masalah budget mah kita tinggal ngomongin di BPN aja gitu. Oke. Oke, menurut gua gitu. Sip. Silakan berproses nih seksi. Aku melepas tanggung jawabku sekarang. Aku pegangin Ko Ari. Oke, udah semuanya kira-kira untuk start itu kita sudah bisa serahan ke teman-teman HSM dan seksi nanti untuk bergerak. Waktu time-nya sangat pendek. Yuk kita gerak bareng-bareng nih mimpi besar yang kita bersama. Mungkin penutup dari Ko Budi mungkin kok sebelum doa penutup. Ya, saya rasa itu ya kita mencoba menemukan bersama, kita belajar bersama. Kami BPN tidak tahu banyak ya. Kami juga baru mulai masuk. Kami tujuannya memfasilitasi supaya apa kita bisa membuat umat ini bisa menikmati lagu-lagu ciptaan dari talent-talent yang ada dalam gereja kita sendiri. Kita melihat ya potensi umat kita ini ada jumlahnya hampir 9 juta orang. Nah, ini bagaimana 9 juta ini ya menikmati lagu-lagu ciptaan talent-talent kita sendiri gitu ya. Nah, maka berkesempatan dengan Konvenas itu kan nanti bahwa pencanangan lagu-lagu ciptaan talent-talent kita sendiri ini yang dipakai di persuan doa itu akan dicanangkan di saat ini ya. Itu kan bersamaan karena ada pimpinan KWI hadir. Nah, dari situlah nanti pencanangan ini akan juga punya dampak yang besar. Nah, apa namanya bagi tersosialisasinya lagu-lagu ini gitu ya. Jadi ada 10 uskup ya yang akan hadir di konvenas nanti. Terus kemudian dicanangkan pencanangan itu dicanangkan di puncak acara ya. Jadi untuk penggunaan bersama. Nah, tentang hal-hal yang lain yang teknis seperti tadi apa yang diberikan masukan oleh Radit dan sebagainya itu yuk kita rembuk bersama ya supaya juga kegerakan ini dapat kita jalankan tetapi juga tidak membuat teman-teman juga tidak bisa explore yang ini dan sebagainya gitu ya. Jadi ya kita temukan yang terbaik ya bersama-sama gitu lah. Ya, karena tujuan kami yaitu sasaran kami itu 9 juta umat Katolik ini ya. Jadi tidak hanya terbatas di persuan doa saja ya, tapi 9 juta umat Katolik ini bagaimana bisa imannya terbangun ya dan dari lagu-lagu ini gitu. Ya, mungkin itu teman-teman ya semoga kita semua bersemangat melihat sebuah vision ini untuk Gereja Katolik Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah bersedia untuk terlibat dalam proyek ini. Terima kasih buat teman-teman HSM secara khusus yang sudah mau ngelit ini. Aku selalu ingat bahwa gerakan karismatik dimulai dari orang muda. Ya, ini juga terobosan ini mari dimulai dari yang muda-muda ini juga. Yuk, masih banyak nih mimpi-mimpi kita capai bareng-bareng. Semoga berjalan bagus semuanya nanti. Makasih semuanya, Tuhan berkati. Cukup PKM malam ini. Biar diendapkan sedikit gitu ya, tema-temanya nanti dibaca-baca dulu. Kita tunggu arahan berikutnya dari teman-teman kreatif ministry dan juga dari teman-teman HSM. Gitu. Silahkan berproses setelah ini. Makasih banget semuanya, Tuhan berkati semua. Kita tutup dengan doa. Tadi yang membuka si Sveni, yang menutup juga harus Sveni lagi. Baik.
Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap pembicaraan yang boleh terjadi pada malam ini. Tuhan, walaupun saat ini mungkin kami bingung harus mulai dari mana, tapi kami percaya biarlah Engkau ikut berproses bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggal diam. Biarlah melalui proses demi proses yang kami jalani, kami sungguh boleh mengalami kasih dan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Kau berkati seluruh para musisi di tempat ini Tuhan, para pemuji, para penyembah-Mu, biarlah Engkau turunkan hikmat yang berasal daripadamu, sehingga seluruh lagu yang tercipta, seluruh musik yang terbentuk saatnya nanti, kami percaya semua itu hanya satu yang kami rindukan, agar nama-Mu boleh ditinggikan dan diagungkan. Dan semua orang yang mendengar lagu ini, semua orang yang mendengarkan musik ini, sungguh boleh mengalami lawatan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali pada aktivitas kami akan beristirahat. Biarlah kiranya malam hari ini kami tutup seluruh istirahat malam kami dengan ucapan syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini, dan kami siap untuk berproses bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap langkah demi langkah yang akan Tuhan tunjukkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Thank you, Mari. Thank you semua. Ya, God di bless boarding you ntar ada all. upload ya. Thank you all. God God bless. bless. Istirahat. Berarti